Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok pertama dari kelompok 4, peserta diklat pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 yang diselenggarakan oleh BKPSDM Lubuk Linggau, terdiri dari Arya Darsa, Sarjana Ekonomi, Dian Agusta, Sarjana Peternakan, Dila Royani, Sarjana Kesehatan Masyarakat MBiomed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari kelompok 4, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan kedua yang diselenggarakan oleh BKPSDM Lubuk Linggau. Saya Dila Royani, SKM MBiomed dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Saya Dian Agusta dari UPTD Balai Pembibitan Ternak Penanggiran, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Nama saya Arya Darsa, nomor absen 04 dari UPD Kecamatan Bida Darat. Jabatan saat ini sebagai PLT Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Kepemimpinan bela negara adalah kepemimpinan yang dilandasi keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, yakni cinta tanah air, rela berkorban, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan juga meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Diponegoro lahir pada tahun 1785 di Mataram, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga kerajaan dan memiliki pendidikan yang baik. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai seorang pangeran yang cerdas. Perjuangan Diponegoro dimulai pada tahun 1825 setelah Belanda menggulingkan Sultan Hamengkubuwono II dan merebut wilayah Mataram. Diponegoro merasa terancam oleh campur tangan Belanda dalam urusan dalam negeri dan merasa bertanggung jawab untuk melindungi rakyat dan kehormatan kerajaan. Perlawanan bersenjata. Diponegoro memimpin gerakan perlawanan bersenjata melawan Belanda. Ia berhasil mengorganisir pasukan yang terdiri dari prajurit kerajaan, petani, dan rakyat biasa. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, dari 1825 hingga 1830. Selama perjuangannya, Diponegoro menggunakan taktik gerilya dan berhasil menguasai wilayah tertentu. Penangkapan dan pengasingan Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda melalui tipu muslihat. Ia ditangkap dan dipaksa untuk menghentikan perjuangannya. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara, di mana ia tinggal dalam pengasingan hingga akhir hayatnya. Meskipun perjuangan Diponegoro tidak mengakhiri penjajahan Belanda, ia tetap diingat sebagai pahlawan nasional Indonesia yang berjuang untuk kebebasan dan martabat bangsa. Perlawanannya menginspirasi perjuangan nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan. Diponegoro diakui sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia dan warisannya tetap hidup hingga saat ini. Pengakuan sebagai pahlawan nasional. Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui perjuangan Diponegoro dengan menganugerahkannya gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Pengakuan ini memberikan penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dalam kesimpulannya,
Perjuangan Diponegoro dalam melawan kaum kolonial Belanda adalah salah satu kisah heroik yang menginspirasi. Ia memimpin perlawanan bersenjata dengan tekad kuat untuk melindungi rakyat dan kehormatan kerajaan. Diponegoro menjadi simbol keberanian, keteguhan, dan semangat perlawanan dalam menjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Indonesia pernah mengalami masa kelamnya dijajah oleh kolonial Belanda selama 3,5 abad. Pada masa penjajahan ini, banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 hingga 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, sejak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta, di mana Daendels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono keempat wafat, Residen Yogyakarta, John Heer Anthony Hendrik Smithseld, banyak mencampuri urusan kekuasaan keraton, di mana banyak kebijakan sepihak yang dimuluskan olehnya. Saat itu, Pangeran Diponegoro yang menjabat sebagai wali raja tidak tahan dengan kehadiran Belanda di Keraton Yogyakarta. Akhirnya, ia memilih untuk kembali ke kediamannya di Tegalrejo. Kemudian pada pertengahan bulan Mei 1825, Smithseld memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya, Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng Stilsil, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng Stilsil ini berhasil memecah pasukan lawan, sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Di mana pada tahun 1829, Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian, Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini,
penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang di Penogoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Begitulah kisah singkat Perang Jawa, di mana perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi salah satu pahlawan yang menjadi inspirasi hingga sekarang. Demikianlah pidato singkat tentang kepemimpinan bela negara. Keteladanan kepemimpinan bela negara tercipta dari integritas dan etika sang pemimpin. Konsistensi kepemimpinan bela negara dapat menjadi contoh bagi para pengikutnya dan akan mengunggah semangat untuk mencapai visi dan misi organisasi.